Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, ada beberapa pengumuman. Ibadah raya online di GB Salemba diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30, dan ibadah yang ketiga pukul 18 WIB. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan di setiap ibadah raya yang ada. Mengakhiri tahun 2020, mari kita sama-sama berdoa. GB Salemba mengadakan Morning Blessing, yaitu doa bersama via Zoom, setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari sama-sama kita ambil bagian dalam kegerakan doa ini. Bagi jemaat yang belum bergabung di KUL dan rindu untuk bergabung di KUL, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Di akhir ibadah, kita akan sama-sama menabur dengan cara men-scan barcode yang telah disediakan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah. Berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah. Tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologia Pusat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya,
Melainkan, orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era perjanjian baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Allah kita. Wow, haleluya. Di hari yang berbahagia ini saya yakin dan percaya kita semua penuh dengan sukacita karena Tuhan kita dahsyat, amin. Sama-sama siapkan kehidupan kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat ya Tuhan. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami ya Tuhan. Dan Kau layak terima penyembahan dan pengagungan ya Tuhan. Bahkan bumi dan surga menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Semua menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Katakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran namamu. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, namamu besar Tuhan, Kau termulia. Bahkan seluruh bumi mengakui kebesaran-Mu. Mari sembah Dia, Yesus Allah kita. Yes. Haleluya. Mari angkat tanganmu, serukan. Yesus dahsyat, Yesus mulia. Haleluya, haleluya. Glory to your name, O Lord. Yes, haleluya. Kami mengakui kebesaran dan kedahsyatan-Mu Tuhan. Kau layak. Yes. Haleluya. Mari sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Hosana. Yes. Hosana, 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 Hosana to the Lord. Hosana, lebih lagi. Hosana, oh, Hosana.
besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Mari tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja kita, sambil serukan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Semua menyembahmu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh. Terus kami saksikan kedahsyatan-Mu yang luar biasa, dan kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau mulia, Kau ajaib. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Jesus, Kau Raja kami Tuhan. Bahkan kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Kerajaan-Mu terus berjaya di surga selamanya. Oh ya Rabba Shande, Rohku terus memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau ada di sini Tuhan. Shande yang labaya Shande. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara, bermazmur bagi Dia dari hatimu. Ini bukan tentang musik, ini tentang penyembahan dari hati. Sehingga kemuliaan Tuhan memenuhi, terus memenuhi sampai penuh. Oh ya laba ya laba ya laba ya laba laba laba. Oh Jesus, Jesus. Jesus. Oh benar Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah,
bersemayam di tatamu. ya Allah, mulia kerajaanmu. Di bumi seperti di surga, lawatlah kami rindukan kemuliaan. Sekali lagi dengan dahsyat katakan kemuliaan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah, mulia kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kerajaan-Mu datang. Sekali lagi katakan lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kerajaan-Mu datanglah. Mari tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan. Semua yang bersuka cita katakan amin. Meskipun di rumah-rumah dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, berikan nyanyi yang terbaik bagi Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya, mari nyanyi bagi Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Yesus. Katakan angkatlah, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang. Sekarang nyanyi, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih
datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Mari sambil tepuk tangan bersuka cita bagi Tuhan. Saya yakin bisa lebih dahsyat lagi. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Tuhan kita memang luar biasa, amin. Selain luar biasa, Allah kita juga dahsyat. Yang percaya Allah kita dahsyat, katakan haleluya. Kalau saya teriak Allahku, katakan dahsyat, amin. Amin. Allahku Dahsyat. sekali lagi, Allahku Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Hey! Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Hey! Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Hey! Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari semuanya tepuk tangan di atas kepala. Yesus
dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, 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 yeah. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Allah kita memang dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Bahkan kami bersuka cita di hari yang berbahagia ini Tuhan Yesus. Kau penuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu itu. Hari-hari ini yang kami andalkan hanyalah Tuhan. Firman Tuhan memberikan kami kekuatan dan kedamaian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata kami perlu Engkau Yesus. Ya Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Katakan ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus.
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi sama-sama kita katakan, haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak Sembah, Kau layak disembah. layak Sembah. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Katakan, Engkau layak disembah Tuhan. Selama kami hidup, kami mau setia menyembah-Mu. Haleluya. Kami nyanyikan pujian pengagungan kepadamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, dimanapun engkau saat ini sedang berada, mari sama-sama kita buka hati kita. Kita fokus kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kau layak kami sembah Tuhan. Kau layak kami agungkan. Oh, Engkau Yesus Tuhan. Engkau Raja kami. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang melawat keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi, pagi dan siang hari ini. Saatnya kami mau duduk diam. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau mengajar kami pagi dan siang hari ini. Di saat firman disampaikan, kebenaran firman-Mu akan memberikan kekuatan, kesembuhan, bahkan pemulihan, bahkan komitmen baru bagi kami untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi urapi setiap kami. Urapi hamba-hamba-Mu, umat-Mu, baik yang ada di rumah-rumah. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama ketika kami buka hati kami, maka Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dimanapun kita saat ini sedang berada, di rumah, saya percaya Tuhan memberkati setiap kita. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Nah, langsung saja Bapak Ibu Saudara, ya, untuk mempersingkat waktu kita akan buka firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ada maksud rencana Tuhan bagi setiap kita. Ya, kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya."
Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, sampai di sini dulu. Ya, kita sama-sama akan belajar bagaimana pola ya ketika Tuhan Yesus mengatakan hal mengikut Dia. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, ya, tiba-tiba ada satu orang, Bapak, Ibu, Saudara, ya, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi, kata orang itu. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tentu hal yang disampaikan oleh orang ini adalah hal yang sangat baik kedengarannya. Nah, tapi apa respon Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, apa maksudnya, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan? Ya, nah, orang ini berpikir kalau mengikut Yesus, maka dia pasti akan diberkati. Orang ini melihat kalau ikut Yesus, maka semua pasti akan terpenuhi. Nah, itu dalam benak pemikiran dia. Ya, karena tentu dia telah melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus, bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan bahkan pelayanan-pelayanan dengan penuh mujizat. Itu yang dia lihat, sehingga dia mengeluarkan pernyataan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya melihat Tuhan, dia tidak menyangka kalau Tuhan berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya setiap kita, ya, tahu konsekuensi ketika kita menyatakan saya mau ikut Yesus. Tidak boleh orang, ya, ketika mengikuti Yesus maka dia tidak tahu konsekuensinya, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, artinya Tuhan ingin kita menyangkal diri kita, menyalipkan segala keinginan daging kita, dan mematikan segala sesuatu yang duniawi. Nah, artinya perkara-perkara duniawi tidak lagi boleh melekat di dalam orang yang menyatakan mau ikut Yesus. Nah, itu Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi, ya, itu hal yang pertama ketika mau mengikut Yesus kemana engkau pergi, kata orang ini, maka yang pertama Tuhan tekankan, ya, kalau mengikut Yesus maka salibkan daging, matikan segala keinginan-keinginan daging, dan matikan segala sesuatu yang duniawi di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, Bapak, Ibu, ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Nah, saya melihat di sini, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, ada orang lain yang mau ikut Yesus, tapi dia lebih mementingkan yang lain dibandingkan dengan mengikut Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak, Ibu, Saudara, rasa-rasanya sepertinya, ya, Tuhan Yesus itu tidak adil. Dia tidak sayang kepada keluarga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, saya
sampaikan bahwa tradisi di Israel atau di bangsa Yahudi pada saat itu bukan maksudnya ya orang ini baru sedang mengalami orang tuanya meninggal. Enggak. Tetapi ada tradisi di sana bahwa seorang anak wajib untuk ya memelihara kehidupan orang tuanya sampai orang tuanya itu meninggal. Itu maksudnya, ya. Nah, Tuhan berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya orang yang mati rohani, biarlah dia menguburkan orang yang mati secara jasmani. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan tidak mau ketika kita mau mengikut Yesus, kita masih memusingkan diri kita dengan perkara-perkara atau mengutamakan sesuatu perkara yang bukan memberitakan atau melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itu yang Tuhan mau. Ya, jadi yang ketiga dan ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kita juga ketika kita mau menyatakan saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Tuhan, tapi nyata-nyatanya kita berkata, kalau Tuhan memberkati saya, kalau Tuhan kasih anak buat saya, kalau Tuhan sudah sembuhkan saya, baru saya akan ikut dia, saya akan melayani dia. Nah, seringkali kita berkata seperti itu. Nah, ini mengikut Yesus tapi ada syaratnya. Mengikut Yesus kalau, nah seringkali seperti itu. Orang Kristen seringkali ya, dia mau ikut Yesus, tapi sembuhkan dulu, nyatakan dulu mujizat, perlihatkan dulu kuasamu dalam kehidupan kami. Atau kasih dulu anak, bagi mereka yang bergumul untuk punya anak. Seringkali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi di sini dikatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tidak boleh menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, ini menjadi satu peringatan buat kita. Ya, bahwa ketika kita berkata saya mau ikut Yesus, maka jangan menoleh ke belakang. Jangan bikin satu pernyataan yang transaksional. Nah, Tuhan gak mau. Karena dikatakan di sini, ya, orang yang melihat ke belakang pasti tidak berkenan dan tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, ketiga hal ini yang mesti kita sama-sama ketika kita berkata Tuhan aku mau ikut engkau. Yang pertama tadi ya, kita mesti harus menyangkal diri kita. Kita harus mengutamakan Tuhan. Yang kedua ya, yang kita pelajari sama-sama, ketika Tuhan panggil kita. Nah, ketika Tuhan panggil kita, maka Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, kita lebih mementingkan pekerjaan Tuhan. Kita lebih mementingkan kerajaan Allah dibandingkan dengan hal-hal yang duniawi. Dan yang ketiga, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Jangan mau ikut Tuhan oleh karena engkau ada maunya. Oleh karena kepingin diberkati. Oleh karena kalau Tuhan sembuhkan dulu. Kalau Tuhan kasih anak dulu. Kalau Tuhan buat sukses dulu. Nah, tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, ini firman Tuhan yang dibagikan bagi kita siang hari ini. Ya. Dan juga kita perlu tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan, percayalah. Pasti ada upahmu. Pasti ada upah yang Tuhan kasih bagi setiap kita kalau kita dengan tulus mengikuti Tuhan. Kalau tulus mau percaya kepada Tuhan. Yuk kita buka sama-sama dalam Timotius, 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 7. Panggilan untuk ikut menderita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus,
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, artinya firman yang barusan kita dengar, ketika kita ikut menderita oleh karena panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, maka percayalah, Tuhan berjanji seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasilnya. Artinya ada upah mengikut Yesus. Tetapi ketika kita mengikut Yesus, maka kita harus tahu bahwa mengikut Yesus harus dipentingkan Tuhan daripada semua. Yang kedua tadi kita sudah sama-sama lihat ya, bahwa lebih mengutamakan Tuhan, mengutamakan pekerjaan Tuhan, dan juga tidak boleh melihat ke belakang. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingat ketika Tuhan sudah menyatakan firman ini kepada murid-muridnya, maka di Lukas 10 ayat 1, artinya mereka sudah siap untuk diutus. Karena Tuhan sudah memberikan pengertian-pengertian kepada mereka. Ya, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua mendahului setiap kota dan tempat yang dikunjunginya. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, ada maksud Tuhan. Ya, Tuhan ingin setiap kita dimanapun engkau saat ini sedang berada, ya, dengarlah baik-baik, engkau yang ada di rumah, ya. Ketika engkau punya kerinduan saat ini, Tuhan saya mau ikut Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, saya mau ikut Tuhan. Itu panggilan hatimu. Tapi engkau harus tahu ada konsekuensinya. Tuhan ingin ketika engkau mengikut Yesus, mengikut Tuhan, engkau harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Artinya fokus kepada Tuhan, mengutamakan Dia. Dan ketika Tuhan panggil engkau, maka jangan punya alasan. Jangan beralasan, Tuhan ntar dulu, nanti. Biarlah aku pamitan dulu kepada keluargaku. Nah, jangan seperti itu. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghargai setiap orang yang mau mengikut Dia, percaya, ya, yang mau sungguh-sungguh dengan Dia. Sudah dikatakan jelas ada dalam firman Tuhan. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya, engkau pasti akan Tuhan pakai. Kita semua Tuhan akan pakai dengan bidang kita masing-masing. Dengan segala keadaan kita, Tuhan akan pakai. Tuhan gak melihat secara jasmani kehidupan kita, tapi hatimu. Ketika engkau buka hati dan engkau mau, ya, percaya dan mengikut Tuhan, maka Tuhan pasti akan pakai hidupmu. Haleluya. Dan biarlah firman Tuhan yang barusan kita dengar, ini jadi rema buat setiap kita. Menjadi satu komitmen baru, ya, untuk kita terus mengikut Dia. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, nanti Roh Kudus yang akan menerjemahkan sendiri. Dan Roh Kudus yang akan terus membimbing kita supaya kita sempurna. Ya, yang penting engkau tulus, yang penting engkau serius dengan Tuhan. Dan engkau sudah tahu, ya, apa yang Tuhan mau ketika kita mau mengikut Dia. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan yang diberkati kebenaran firman Tuhan, katakan haleluya. Kita semua hari ini pasti diberikan kekuatan yang baru melalui firman Tuhan, amin. Sama-sama kita persiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Persembahan bisa kita berikan melalui QR Code yang akan ditayangkan sebentar lagi. Dan kita bisa dapat memberikannya melalui M-Banking BCA, Link Aja, Shopee Pay, dan yang lainnya. Sekali lagi kami ingatkan untuk memberikannya melalui M-Banking BCA, Shopee Pay atau Link Aja. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh yeah.
percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita imani dan terus perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Satu sukacita kita sudah memberikan persembahan, membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan ibadah raya, diakonia, persembahan untuk yang namanya pelunasan gedung gereja kita di GBI Cibubur Times Square. Dan juga mungkin Bapak Saudara membawa persembahan persepuluhan. Biarlah itu semua untuk Tuhan Yesus. Katakan amin, katakan yes. Dan percaya orang yang memberikan itu untuk Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan upahnya, bagiannya bagi orang-orang tersebut. Puji Tuhan Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah membawa persembahan, yang sudah menabur, biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Tuhan, kau melihat anak-anakmu dengan setia, kembalikan persepuluhan yang menjadi milikmu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan. Umatmu yang juga menabur untuk pelunasan gedung gereja di GBI Cibubur Times Square, Tuhan. Tuhan juga limpahkan berkat-Mu. Pelihara umatmu secara ajaib. Penuhi lumbung mereka, perbendaharaan mereka dengan gandum, anggur, minyak yang terbaik dari Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, umatmu akan menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami terus mencintai Tuhan, fokus kepada Tuhan dan mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatora Harjo dan keluarga besar, keempat wakil gembala sidang serta keluarga besar masing-masing. Karayon kami, Bapak Pendeta Heron Dolov Anton dan keluarga besar mereka masing-masing. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Lindungi, sertai, pakai Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu menyelesaikan amanat agung menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Engkau akan tentukan Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Melalui Indonesia, api Pentakosta itu akan menyebar ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, menyelesaikan amanat agung, melakukan kehendak-Mu pada zaman akhir ini. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, semua menteri, pemerintah pusat dan daerah, berikan keunitian. Tuhan, aku percaya Indonesia, kami perkatakan dalam nama Yesus, menang terhadap COVID-19, menang terhadap resesi ekonomi. Dan kami katakan COVID-19, resesi ekonomi, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi
terlepas di sorga. Tuhan, ku percaya ini terjadi pada hari ada terobosan untuk bangsa kami Indonesia di akhir tahun ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akan akhiri ibadah ini. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.